Oke, terima kasih Pak Regi atas sepatah dua patah katanya pada pagi hari ini. Mas Bayu, mungkin kita tanpa panjang lebar aja ya, kita langsung aja sharing-nya pada pagi hari ini supaya kita lebih banyak waktu untuk diskusinya. Silakan Siap. udah jadi co-host, jadi langsung bisa share screen ya Mas Bayu ya. Oh ya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Biro Hukum dan Organisasi, Badan POM. Kebetulan saya juga di BSSN ada di Biro Organisasi, cuma kalau di BSSN organisasinya gabungnya sama SDM. Nah, sebelumnya memang sempat mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, kami sebenarnya bertransformasi dari lembaga sandi negara, kemudian mendapat tugas baru, tambahan tugas dari Kominfo, Dirjen Aptikanya masuk ke kami, akhirnya kami menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, itu akhirnya yang awalnya hukum dan organisasi digabung, akhirnya kita dipisah jadinya organisasi dengan SDM. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah saya kemukakan bahwa pagi hari ini saya akan mungkin sedikit sharing terkait dengan program manajemen perubahan dan pengelolaan agen perubahan yang ada di BSSN. Oke, mungkin sedikit memperkenalkan diri lagi biar tak kenal maka tak sayang ya kalau kata pepatah gitu. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan diri bahwa saya Bayu Kurniawan saat ini menjabat sebagai analis kepegawaian ahli muda pada Biro SDM selaku subkoordinator kelompok reformasi birokrasi internal. Untuk pendidikan formal, saya kebetulan lulusan dari Akademi Sandi Negara, sekolah kedinasan yang ada di BSSN. Kalau sekarang dia namanya udah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekarang udah politeknik malah, udah politeknik siber dan sandi negara. Jadi memang saya dulu masih D3, jadi lulus D3 langsung diangkat menjadi pegawai lembaga sandi negara pada waktu itu. Lalu di tahun 2009 saya mendapatkan kesempatan beasiswa untuk kuliah psikologi. Oh ya, jadi memang ketika saya lulus ternyata saya bekerjanya tidak di bidang persandian gitu loh, dicemplungin sama orang SDM langsung ke bagian kepegawaian pada waktu itu gitu kan. Jadi sempat sempat kelelep-kelelep juga gitu karena beda-beda ekspektasi kan ketika saya belajar kuliah tentang persandian tiba-tiba kok pekerjaan saya melakukan administrasi kepegawaian gitu kan. Tapi akhirnya ternyata malah blessing in disguise ya mungkin ya. Jadi itu malah ternyata oh passion saya memang ternyata with people gitu loh. Jadi akhirnya enjoy kerja di kepegawaian di 2009 dapat kesempatan untuk sekolah S1 psikologi di Gunadarma, lalu dapat beasiswa lagi dari Gunadarmanya namanya program sarjana magister. Jadi memang dalam waktu 4 tahun bisa langsung lulus S2. Nah, majornya saya ambil psikologi industri dan organisasi. Jadi memang walaupun background saya psikologi, saya bukan psikolog karena kalau psikolog nanti ada profesinya gitu loh. Jadi ini lebih ke sains, kalau bahasa kerennya mungkin peneliti ya, peneliti di bidang psikologi. Nah, khususnya saya di psikologi industri dan organisasi tentunya mempelajari perilaku dari pegawai di dalam suatu organisasi gitu ya. Lalu untuk pendidikan non formal ini beberapanya saya ada manajemen strategis, knowledge management, kebetulan memang BSSN juga sedang membangun knowledge management, inisiatornya dari tempat saya di RB, tapi nanti yang akan mengelola dari pengembangan kompetensi, lalu juga communication, karena memang harus menangani people ya, pasti komunikasi penting. Dan saya selain memegang reformasi birokrasi juga memegang tentang budaya organisasi. Jadi memang kemarin sempat pelatihan corporate culture spesialis. Lalu untuk riwayat jabatan tadi saya lulus Aksara 2003 langsung menjadi staf bagian kepegawaian, lalu 2009 dapat tugas belajar, lulus di 2014, 2016 saya dipindah ke Ortala. Nah, di 2018 dipercaya menjadi Kasubag Reformasi Birokrasi Internal, hanya 2 tahun nih jadi eselon 4, langsung jadi JF karena memang ada penyetaraan jabatan. Oke, mungkin awal-awal sedikit cerita tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di BSSN gitu loh, bahwa memang untuk dasar hukumnya pasti semua hampir serupa lah ya, kita punya Perban 3 untuk pelaksanaan internal di BSSN tentang sistem nilai. Lalu ada Perban 6 tentang reformasi birokrasi BSSN, lalu di tahun lalu kita sudah mengeluarkan roadmap sesuai dengan
apa namanya, gelombang ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, roadmap tentang roadmap tahun 2020-2024. Nah, kami juga menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pedoman RB lingkup unit kerja, karena mungkin kita sama-sama tahu sekarang dari Menpan heavy-nya adalah di unit kerja. Gimana caranya bahwa RB ini bukan hanya di level pusat, tapi di semua lini sampai dengan unit kerja terkecil juga melaksanakan RB. Maka kami membuat surat edaran terkait dengan pedoman tersebut. Nah, untuk pengelola reformasi birokrasi kami buat agak sedikit rigid. Jadi memang pengelolanya kami bagi 2 kategori besar, ada tim agen perubahan dan tim reformasi birokrasi. Nah, pagi ini mungkin saya nanti akan sedikit banyak bahas tentang tim agen perubahannya. Nah, untuk tim agen perubahan kita ada change agent, ada role model, dan ada BSSN muda. Nah, nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Lalu untuk tim reformasi birokrasi ada tim pengarah, ini seluruh eselon 1 yang ada di BSSN, lalu tim pelaksana nanti ada tim pelaksana level pusat dan level unit kerja. Nanti di level unit kerja juga ada lagi tim teknis yang membantu mereka, lalu juga ada tim pembangunan ZI untuk unit kerja. Nah, sedikit berbicara ketika kita berbicara organisasi, apalagi manajemen perubahan, pasti nggak akan luput dari yang namanya budaya organisasi. Nah, memang di BSSN kita punya namanya sistem nilai yang kita namakan dengan sistem nilai pintar. Itu berdasarkan Perban nomor 3 tahun 2018. Ada 4, ada profesional, integritas, adaptabilitas teknologi, dan kepercayaan. Ini kita jargonnya BSSN pintar gitu. Jadi setiap pagi itu jam 8 pagi itu kebetulan kita lagi WFH ya, kalau di kantor nanti ada kayak semacam morning greeting itu menyambut pegawai pagi, mengingatkan lagi bahwa kita punya 4 sistem nilai loh yang memang harus diterapkan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Dan kalau dari sisi RB juga jelas bahwa di area pola pikir dan budaya kerja itu di manajemen perubahan ada aspek reform, yaitu membangun budaya kerja, di mana di instansi harus mampu membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu sisi nilai BSSN tadi. Lalu untuk sosialisasi, ini beberapa upaya-upaya kami gimana caranya mengenalkan sistem nilai ini kepada seluruh pegawai. Kita punya media-media, ada banner, ada pojok RB, email, nanti akan saya jelaskan lagi juga. Lalu substansi RTCA, rencana tindak change agent. Jadi memang rencana kerja perubahan untuk agen perubahan kami namakannya RTCA. Nah, nanti kemarin di tahun 2019 kami agak sedikit push bahwa agen perubahan mempunyai tugas untuk mengenalkan sistem nilai kepada seluruh pegawai di unitnya masing-masing. Kami lombakan juga pada tahun, jadi BSSN udah 2 kali mengadakan RB Expo, pada waktu itu 2016 dan 2018. Rencananya tahun ini juga ada, cuma memang kami lagi mencari formatnya karena terkait dengan pandemi ya. Jadi lebih pada kayak pameran menampilkan capaian-capaian reformasi birokrasi yang ada di BSSN. Lalu tadi kita juga punya BSSN Muda. Jadi kalau BSSN Muda ini sebenarnya secara umum adalah pegawai BSSN yang memang muda. Mudanya sebenarnya nggak harus usia sih, tapi lebih kepada jiwa sih sebenarnya, dalam artian karena memang ini kita kebetulan pegawai BSSN itu mayoritas demografinya adalah milenial. Karena memang sumber pegawai kami utamanya adalah setiap tahun paling tidak 100 orang dari lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi memang kami butuh strategi untuk bisa menjangkau mereka. Makanya menggunakan media sosial yang memang saat ini anak-anak muda sangat erat dengan media sosial. Makanya kita meng-create yang namanya BSSN Muda tersebut. Lalu juga penggunaan sistem nilai dalam template bahan tayang paparan, ini normal lah ya, umum. Nah, ini beberapa pengembangan yang sedang kami lakukan, yang sudah dan sedang kami lakukan. Jadi dari sistem nilai kami tadi pintar, kami turunkan ke dalam kode etik pegawai. Jadi nanti lebih rigid lagi gitu loh. Jadi profesional tuh indikator perilakunya apa aja, dari masing-masing indikator perilaku kita bisa buat sikap atau tingkah laku yang do and don'ts-nya dari masing-masing nilai itu seperti apa gitu, jadi kode etik. Lalu selain kode etik kami juga membuat kuesioner pintar. Jadi ini alat ukur untuk bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan. Jadi memang saat ini baru sampai tahap itu. Jadi kami melihat gimana ya, apakah memang internalisasi terhadap budaya organisasi yang telah kami lakukan ini sudah baik, sudah dapat diterima oleh seluruh pegawai gitu loh. Ke depannya sih harapannya indeks pintar ini benar-benar bisa menggambarkan tingkat kepintaran ya dari masing-masing
BSSN, pegawai BSSN. Nah, dari kuesioner tersebut juga kami buat pedomannya untuk pengukurannya seperti apa, dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali kami mendapatkan indeks pintar, cuma tadi indeks pintarnya belum menggambarkan kondisi kepintaran, pegawai, tapi baru menggambarkan, keberhasilan dari internalisasi. Lalu juga ada yang kami juga sedang, melakukan kajian terkait dengan employee value proposition. Mungkin Bapak juga pernah dengar bahwa FVP ini sangat penting ya untuk bisa, bisa dibilang kayak nilai jual lah, nilai jual. Walaupun sebenarnya kita di government kayaknya nggak perlu melakukan FVP juga orang udah pada berbondong-bondong pengen jadi ASN gitu kan. Jadi ini lebih pada nilai jual, kenapa sih orang pengen masuk ke dalam organisasi kita gitu loh. Nah, itu lebih lebih gampangnya seperti itu. Nah, ada untuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi jelas perlu rencana kerja. Jadi kami punya 2 rencana kerja, bisa atau dibilang 2 aturan utama lah. Yang pertama roadmap RB BSSN, ini ditetapkan tahun lalu, ini merupakan, turunan atau mengacu pada Permenpan 25 tahun 2020 tentang roadmap RB roadmap RB 2020-2024. Isinya ya evaluasi capaian dari periode sebelumnya, terus sampai dengan pelaksanaan kegiatan di 2020-2024 berikut dengan, quick win-nya seperti apa. Lalu juga kami punya pedoman, RB lingkup unit kerja tadi, jadi, kalau yang di roadmap adalah mengacu ke 25, Permenpan 25, kalau pedoman lebih kepada Permenpan 26. Karena memang kan di Permenpan 26 mengacu tentang pedoman evaluasi, di dalamnya ada poin-poin terkait dengan apa-apa sih yang memang akan dinilai oleh Menpan. Nah, itu kami jadikan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Lalu untuk kegiatan tim, ini contoh-contoh aja beberapa kegiatan tim RB yang ada di kami. Jadi setiap awal tahun kami melakukan kick off meeting seluruh pengelola RB. Nanti kepala BSSN akan memberikan arahan apa sih yang akan menjadi penekanan perubahan dari setiap tahun anggaran gitu loh. Contoh kayak tahun ini tuh terkait dengan manajemen kinerja karena memang kami lagi membenahi itu dan nanti itu yang akan dijadikan juga salah satu fokus perubahan bagi agen perubahan kami. Lalu yang kedua, penandatanganan komitmen ZI, alhamdulillah tahun kemarin salah satu PT kami, Balai Sertifikasi Elektronik, mungkin Bapak Ibu tahu ya karena memang sudah menggunakan juga kalau nggak salah BPOM. Nah itu, mendapatkan gelar WBK, baru satu sih di BSSN yang dapat WBK gitu, tapi itu udah kayak seneng banget sih dapat WBK gitu kan. Nah itu, tantangan komitmennya bagi unit-unit yang memang akan dibangun. Yang nomor 3 PMPRB tahun lalu karena memang daring ya, dengan, Menpan, 4 juga PMPRB. Nomor 5 penentuan target indeks RB ini digunakan untuk, menentukan jadi memang indeks RB di BSSN menjadi IKU, indikator kinerja utama di level, eselon 1 dari kepala, Pasestama, dan juga eselon 2 terkait. Lalu juga bedah LKE dan evaluasi internal. Monef ya normal ya normatif, Monef pasti ada 2 eksternal melalui PMPRB, internal kami lakukan sendiri dari, kelompok reformasi birokrasi internal. Biasanya kalau yang internal lebih kepada ketercapaian roadmap dan quick win. Kami mengasistensi masing-masing area perubahan ini gimana caranya mencapai, roadmap-nya dan quick win-nya. Nah, ini media reformasi birokrasi. Jadi media ini merupakan salah satu kunci keberhasilan kalau menurut Menpan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi sebisa mungkin kami meng-create berbagai media untuk menjangkau seluruh pegawai BSSN yang ada di seluruh kantor. Sebenarnya kalau kami belum punya kantor cabang di daerah, cuma ada UPT, beberapa UPT ada BDS deteksi sinyal di Batam, museum di Jogja, baru itu sebenarnya. Selebihnya ada di Sentul, Ciseeng untuk politekniknya, kantor utama kami di Sawangan, lalu di Ragunan juga ada kantor pelayanan, baru situ sih. Jadi belum banyak, tapi kami tetap berupaya optimal. Ada media cetak, digital, biasalah banner, flyer, apa segala macam, dan pojok RB. Ini juga suatu platform yang ada di internal di jaringan internalnya BSSN terkait dengan informasi-informasi pelaksanaan RB. Kami juga punya SMS broadcast. Nah, ini lebih kepada setelah kami survei ternyata ada juga masih ada pegawai yang memang belum menggunakan smartphone gitu loh. Jadi memang mereka nggak punya media-media yang ini. Jadi yang kita pakai yang paling basic yaitu SMS.
Lalu ada Skribo, nah ini aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh pegawai BSSN untuk mengetahui informasi reformasi birokrasi. Balik lagi bahwa tadi mayoritasnya adalah milenial, maka akhirnya kami coba meng-create aplikasi yang memang sangat erat dengan ini. Tapi ini baru yang Android, nanti pengembangannya sedang dibangun tahun ini untuk yang iOS-nya. Lalu Instagram, nah ini baru sih, baru tahun ini kita buat, tujuannya lebih kepada untuk tagging kegiatan-kegiatan RB khususnya dari BSSN Muda. Nah ini contoh-contoh media cetak dan digital. Di nomor satu kita bikin komik RB, jadi memang mengenalkan secara apa ya, fun lah, RB itu kayak apa sih, apa segala macam gitu kan. Terus kalau buku saku yang lebih formalnya, terus kita punya spanduk-spanduk gitu kan, kita punya namanya TikTok, ngobrol cantik tak sekedar omong kosong, terus juga flyer-flyer, skribo, sistem nilai, terus banner-banner, jadi juga setiap ini BSSN Muda, lalu juga ada agen-agen perubahan, juga kami buatkan bannernya sebagai bentuk pengenalan, bisa jadi bahwa ada pegawai di suatu unit kerja yang tidak tahu siapa agen perubahan yang menjadi pegawai yang menjadi agen perubahan di unit tersebut. Nah ini juga kami create banner nanti kita pasang di unit kerjanya masing-masing. Lalu juga kami punya video-video animasi terkait dengan sistem nilai dan RB. Lalu untuk yang lainnya ada pojok RB tadi, yaitu di portalnya BSSN internal, lalu SMS 11 nomor 2 nih kayak kan memang terbatas karakternya cuma 180 karakter, jadi memang info-info singkat. Lalu nomor 3 ini Skribo, isinya kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi berbasis Android tentang RB, area perubahan, segala macam, sampai nanti ada kuis-kuisnya juga, ada game-gamenya juga. Lalu yang keempat kita punya IG, Instagram, mungkin Bapak Ibu bisa follow jualan di RB_BSSN. Ini juga berisi informasi terkait dengan pelaksanaan RB secara umum maupun yang ada di BSSN. Nah ini beberapa forum komunikasi RB yang ada di BSSN. Yang pertama ngopi RB, ngobrolin perkara ini dan itu terkait reformasi birokrasi. Kalau ini sebenarnya lebih kepada kayak forum komunikasi untuk pejabat pimpinan untuk struktural maupun untuk koordinator dan subkoordinator. Jadi lebih kepada menghilangkan gap atau barrier antar unit kerja, lebih kepada itu. Jadi gini, konsepnya sebenarnya mirip kayak kita sekarang, jadi kayak morning coffee gitu-gitu, ngobrol santai sambil ngopi apa segala macam, ngobrolin hal-hal yang mungkin bisa dibilang ringan tapi punya impact yang besar. Nah kalau reform gathering ini lebih kepada sosialisasi besaran sih secara umum sih, jadi kepada seluruh pegawai. Nah, jadi RB Expo ini salah satu program unggulannya kami juga di BSSN, udah 2 kali 2016 dan 2018. Jadi lebih kepada kayak expo pameran nanti, kalau di 2016, 2018 itu masing-masing booth itu berisi satu area perubahan. Jadi entar nampilin apa aja area perubahan ini sudah melakukan apa saja gitu kan. Nah, rencananya di 2021 ini karena memang heavy-nya udah ke unit kerja, jadi nanti kita tidak per area lagi booth-nya tapi per unit kerja. Jadi masing-masing unit kerja tampilin deh tuh 8 area perubahannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Lalu juga ini beberapa kegiatan-kegiatan, nah ini contoh-contohnya flyer. Kita kemarin habis bikin ngopi RB SPBE series, kan memang kebetulan BSSN menjadi salah satu bisa dibilang masuk ke dalam level meso, cuma memang belum independen. Kita masih gabung sama beberapa instansi khususnya dari Menpan sebagai leadernya terkait dengan SPBE. Di BSSN kita terkait dengan audit keamanan SPBE-nya kita pegang. Jadi ini gimana caranya pegawai, khususnya pimpinan yang ada di BSSN tahu dulu nih tentang apa sih itu SPBE dan ada peran-peran BSSN di dalamnya gitu kan. Terus lalu kita juga pernah sharing terkait dengan di Reform Gathering, lalu juga di Expo, lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke tim agen perubahan. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa di BSSN ada 3 agen perubahan adalah role model, change agent, dan BSSN udah. Nah, untuk role model ini adalah semua ini tidak perlu pakai seleksi atau penunjukan, jadi sudah otomatis adalah semua pejabat pimpinan tinggi dan kepala UPT sebenarnya yang menjadi role model. Nah, memang di 2021 ada 24 pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pejabat pengawas. Kegiatannya memang belum banyak karena memang jujur sampai sekarang ini nanti mungkin saya juga bisa dapat masukan dari teman-teman BPOM. Untuk role model masih belum dapat pola. Yang pertama adalah kesibukan para pimpinan ini yang luar biasa jadwalnya kan. Jadi untuk kumpul bareng, ngobrol apa segala macam itu sangat sulit mengumpulkannya gitu kan. Jadi
memang untuk role model saya pribadi masih mencari pola nih untuk keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Cuma memang untuk sementara paling enggak beliau-beliau membina change agent yang ada di unit kerjanya masing-masing, minimal itu. Tugasnya, eee, yang pertama adalah menggerakkan masing-masing unit kerjanya dalam melaksanakan perubahan, memberikan motivasi, membentuk pola pikir, berperan sebagai teladan, dan melakukan pembinaan kepada change agent. Ya, 1 sampai 4 sebenarnya normatif, yang sebenarnya kalau saya heavy-nya lebih ke 5 sih. Bahwa tadi nanti ketika, change agent di unit tersebut ingin melakukan perubahan itu harus, diskusilah bisa dibilang dengan, role modelnya gitu. Lalu change agent BSSN. Nah, untuk di BSSN, change agent-nya adalah perwakilan pegawai dari masing-masing unit kerja eselon 3. Jadi satu eselon 3 atau setingkat koordinator kelompok itu ada satu change agent minimal. Ini tugasnya dia memang menginisiasi perubahan, bekerjasama dengan BSSN Muda dalam melaksanakan program change management di unit kerjanya. Nah, ini mulai tahun ini kita mulai menerapkan, berdasarkan aspek reform juga yang ada di PMPRB, bahwa satu change agent, satu perubahan. Jadi memang, biasanya kita satu unit kerja itu kan ada sekitar 3 atau 4 orang. Nah, itu cuma satu perubahan. Nah, ini coba kita lebih, breakdown lagi menjadi satu change agent, satu perubahan. Lalu untuk, tim tim Change Agent 2021, jadi memang kita ada 68 pegawai dan ada satu pejabat pimpinan tinggi. Nah, memang ada pimpinan tinggi yang memang kita jadiin koordinator Change Agent. Nah, beliau ini yang memang dirasa sebagai, apa ya, bisa bisa berperan sebagai jembatan lah dari kita, karena kan Change Agent ini kan anak-anak muda, nggak muda juga sih istilahnya, orang-orang yang penuh dengan inovasi, orang-orang yang penuh dengan inovasi yang memang suka berpikir out of the box. Nah, kadang-kadang untuk bisa diterapkan dalam birokrasi itu kan agak-agak sulit. Nah, ini butuh penjembatan lah bisa dibilang. Nah, ini memang kita cari satu orang pejabat pimpinan tinggi yang memang punya karakter yang bisa ke bawah, bisa merangkul, para change agent di bawah, tapi juga punya apa ya, punya apa ya, bisa didengar juga lah oleh pimpinan di level atas gitu. Nah, untuk evaluasinya kita setiap akhir tahun anggaran kalau untuk evaluasi, cuma untuk monitoring kita per semester. Lalu mutasi, jadi tadi pas kalian kita monitoring di semester juga nanti kita lihat kalau memang ada yang dimutasi, change agent-nya, berarti kita lakukan mutasi. Karena memang kalau change agent itu melekat ke unit kerja. Jadi ketika seseorang change agent misalnya satu orang change agent di biro, di tempat saya misalnya di OSDM, itu apa namanya, pindah, nah berarti harus diganti. Karena memang nanti yang harus jadi change agent adalah orang yang di OSDM-nya, seperti itu. Lalu untuk reward kita kasih piagam penghargaan di setiap akhir tahun, terus pelatihan, workshop, kurang lebih lah pengembangan kompetensi. Karena jujur untuk reward masih bingung mau ngasih apa gitu kan, ketika kayaknya kalau untuk materi itu juga nggak terlalu ini ya, bingung juga besarannya berapa, apa segala macam. Mungkin nanti teman-teman BPOM punya contoh reward yang keren juga nih. Nah, tugasnya ada 6. Ada, yang pertama mendiseminasikan informasi RB di unit kerja masing-masing pastinya. Lalu mengumpulkan saran kritik terkait pelaksanaan RB di unit kerja masing-masing dan menyampaikan kepada pengambil keputusan. Jadi memang nanti berjenjang, bisa misalnya ada yang, "Ini kok gini sih pelaksanaan kayak gini, kegiatan apa segala macam," bisa dilaporin ke, change agent-nya, nanti change agent-nya yang akan meneruskan ke role model. Lalu menggagas perubahan di lingkup unit kerja masing-masing. Nah, jadi mereka meng-create rencana kerja, RTCA tadi. Berkoordinasi dan meminta arahan kepada role model di kerjanya masing-masing dan bekerjasama dengan BSSN Muda, lalu berpartisipasi dalam kegiatan RB, lalu juga menjaga kestabilan kondisi atas perubahan yang terjadi dan konsistensi pelaksanaan perubahan. Kebetulan ini mungkin sedikit curcol kali ya. Kalau di BSSN itu kan kita termasuk salah satu instansi yang memang bisa diduduki oleh TNI dan Polri. Nah, ini memang yang kadang-kadang menjadi suatu permasalahan karena memang sistem Sistem apa ya, sistem pembinaannya juga beda gitu kan. Nah, ini yang memang kadang-kadang suka ada bergejolak di dalam satu unit itu. Nah, kami harapannya Change Agent bisa meredam dulu lah kurang lebih seperti itu, supaya tidak terlalu, heboh lah bisa dibilang. Nah, ini mekanisme penyusunan RTCA-nya, rencana tindak Change Agent-nya. Jadi memang yang pertama menyusun sesuai dengan fokus perubahan, lalu masing-masing change agent harus bertanggung jawab terhadap satu rencana tindak, jadi satu change agent, satu perubahan, disusun secara berkelompok oleh change agent pada tingkat eselon 2 dan disesuaikan dengan format, lalu yang telah disusun wajib ditandatangani secara elektronik oleh change agent dan wajib untuk direview
oleh pejabat eselon 2, oleh role modelnya tadi. Oh ini waktunya, ini kemarin kami penyusunannya, lalu nanti setelah itu dikumpulkan ke kami. Nah, untuk evaluasinya, untuk RTCA-nya, proses monitoring dilaksanakan secara rutin tiap bulan pada minggu pertama secara online. Jadi memang kalau setiap bulan kita monitoring capaian dari RTCA-nya. Jadi misalnya seorang change agent di Biro OSDM punya 5 kegiatan. Nah, untuk mencapai satu perubahan. Nah, itu udah tercapai apa belum misalnya. Jadi dimonitoring kita setiap bulan melalui form online. Lalu tapi setiap triwulan, setiap akhir triwulan, jadi misalnya kalau kayak kemarin kan kita baru selesai di Maret, April ya. Jadi April, Mei, Juni. Nah, di Juni ini kemarin ini kita sedang bersurat ke unit kerja. Nah, ini tidak mengisinya tidak secara online, tapi harus ada diskusi antara change agent dengan role model terkait pencapaian. Jadi ini untuk faktor kontrol sih terhadap si change agent-nya tadi. Nah, kegiatan yang dimonitoring adalah kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana telah disusun pada rencana tindak change agent pada tahun berjalan. Lalu proses evaluasi dilakukan melalui proses permintaan data kepada seluruh unit kerja. Nah, ini beberapa contoh aja sih rencana tindak change agent, ini gabungan sama ini. Jadi sebenarnya kalau di saya selalu menekankan bahwa perubahan itu nggak harus besar, perubahan itu perubahan-perubahan kecil yang tapi bisa punya impact yang lumayan signifikan gitu loh, dan memang mampu dilakukan oleh change agent tersebut gitu loh. Jadi kayak kampanye Go Green, terus, apa sih, penerapan 1 hari tanpa rokok, terus bank sampah, pengaturan-pengaturan sampah mana yang limbah organik, non organik, lalu sesimpel pemanfaatan tanaman meja hias, terus budaya bring your own tumbler, terus, implementasi tanda tangan elektronik, penjadwalan daring, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya nggak perlu, apa ya, biaya juga untuk dalam pelaksanaannya. Nah, ini beberapa kegiatan change agent. Yang nomor satu nih kami, breakfast bareng nih kantornya waktu masih di Ragunan, jadi kita mau ada kegiatan, jadi kita breakfast bareng dulu sama beliau nih, koordinatornya nih eselon 2, kita diskusi ngobrol terkait dengan pelaksanaan kegiatan gitu, sambil sarapan di kantin kantor. Nah, nomor 2 ini ada pencerahan dari Menpan, ini Mas Ayas sama Pak Gempar. Lalu nomor 3 ini kita agent pelatihan di rumah perubahannya Profesor Renald Kasali. Ini bagus banget nih, jadi memang banyak bekal yang didapatkan dari sini. Lalu yang nomor 4 kita sharing session dengan kepala BSSN, cuman ini masih kepala BSSN yang lama. Nomor 5 juga acara-acara ini. Nah, nomor 6 contoh, piagam kami diberikan kepada agent setiap akhir tahun. Nomor 7 ini kita, sharing session oleh Duta Transformasinya Kementerian Keuangan, ini ada Mbak Fitri waktu itu yang sharing. Nah, nomor 8 ini kegiatan dengan, koordinator change agent. Nah, kita masuk ke yang terakhir tentang BSSN Muda. Nah, BSSN Muda ini adalah, pegawai BSSN yang bersifat volunteer dalam mendiseminasikan informasi terkait RB melalui media sosial atau media lainnya. Jadi memang sistemnya adalah nanti kita buka open recruitment setiap di, awal tahun. Nah, itu, sistemnya mendaftar, nanti kami akan seleksi, siapa-siapa yang bisa menjadi BSSN Muda. Dan memang belum banyak orangnya. Jadi untuk tahun 2020 kemarin ada 9, nah 2021 ini hanya 7 yang berasal dari, jadi memang kami benar-benar agak selektif untuk, BSSN Muda ini. Tugasnya yang pertama mendiseminasikan informasi melalui konten berupa tulisan, foto, dan atau video di media sosial. Bekerja sama dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh change agent. Nah, untuk evaluasinya kita ada monthly meeting setiap, awal bulan kita evaluasi dulu konten di bulan kemarin seperti apa, terus juga untuk perencanaan konten di bulan, berjalan bulan depannya. Lalu kalau untuk keseluruhan BSSN Mudanya kita evaluasi sih di setiap semester. Nah, ini konten kalender yang udah kami create untuk di 2021, di Maret kemarin, BSSN Muda bikin video ajakan vaksinasi, lalu di April kita punya program radio RB, jadi lebih kepada kayak, apa namanya, eee, di jam makan siang, namanya kita, makan siang, BSSN Muda makan siang, di jam makan. Nah, itu lebih kepada ngobrol-ngobrol ringan, jadi kayak ala-ala, apa namanya, penyiar penyiar radio, itu sekitar 15 menit doang. Nah, ujung-ujungnya nanti sama kayak di Bepom, ada bisa request lagu juga, kayak gitu-gitulah. Jadi nemenin makan siangnya pegawai lah, kurang lebih mereka ngoceh-ngoceh. Lalu di Mei kemarin video lebaran,
Nah, di Juni kita bikin komik pedoman unit kerja kayak tadi komik, tapi ini yang seri 2-nya tentang pedoman unit kerja. Nah, di Juli ini kita akan nge-boost tentang media-media RB, rencananya kan memang Instagram sedang keluarin fitur baru ya, Reels ya. Jadi kita mau coba, apa namanya, ini, explore di situ. Nah, di Agustus rencananya di RB Expo, cuma kemungkinan akan kita tunda nih, kemungkinan akan mundur ke belakang RB Expo-nya di akhir tahun, karena BSSN sedang reorganisasi, anggarannya akan freezing, jadi memang nggak bisa kita ngapa-ngapain. Lalu September persiapan PMPRB, Oktober kita bicara layanan BSSN, November kita collab sama Change Agent-nya seperti apa. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan BSSN muda. Nomor satu kita ada sharing session sama Kak Ani, beliau pakar komunikasi dari Kemenkeu ya. Kebetulan beliau kemarin jadi kepala KPPN kalau nggak salah diangkat. Terus nomor 2 ini ada apa namanya, workshop sama Mada. Jadi beliau adalah konten kreator dari Bandung. Jadi belajar caranya kita gimana manfaatin handphone yang kita punya untuk bikin video yang optimal, yang estetik lah, yang apa segala macam gitu. Nah, nomor 3 ini proses monitoring semesteran sama saya dengan BSSN mudanya. Nomor 4 ini dengan pakar komunikasi juga. Karena memang BSSN muda ini arahnya mau saya bikin jadi kayak talent sih, talentnya BSSN gitu loh. Jadi bukan cuma mereka bermain di media sosial, tapi mereka juga harus percaya diri apa segala macam. Beberapa kali juga memang menjadi moderator dalam kegiatan-kegiatan BSSN. Makanya jadi di sini kita belajar personal branding dan komunikasi dengan Bu Emilia Basar. Dan nomor 5 ini kita sharing session dengan Pak Sestama. Jadi mereka-mereka bisa untuk ngobrol langsung sama Sestama. Oh iya, kalau change agent tadi adalah wajib ASN, kalau BSSN muda ini tidak wajib ASN, jadi PPNPN pun bisa. Kebetulan memang di tahun ini dari 7 orang itu ada 2 orang PPNPN, jadi memang mereka punya kompetensi yang sangat baik dan awalnya di taman, mereka pekerja taman, terus saya buka open recruitment, mereka daftar, lihat, ih bagus nih gitu kan, bisa dikembangin kan. Akhirnya saya usulkan mereka untuk masuk ke dalam gedung, nggak di taman lagi. Jadi ada peningkatan ini juga lah buat mereka, penghasilan dan kompetensi. Nah, ini beberapa konten-kontennya. Jadi lagi saya minta, ayo dong teman-teman gimana caranya kita, jadi mereka bikin kayak semacam infografis lah. Jadi masih ada alasan untuk nggak dukung reformasi birokrasi BSSN ini lagi itu terkait dengan nilai RB yang naik. Terus kita juga lagi itu support sensus penduduk, ngingetin apa segala macam, terus hal-hal sesimpel LHKSN apa segala macam. Nah, ini terakhir saya punya konten yang berupa video, tapi semoga bisa kedengeran ya ke sana ya. Di audionya juga di-share nanti Mas, biar bisa kedengeran. Nggak keluar ya Mbak audionya ya? Kenapa? Audionya keluar nggak barusan? Nanti di settingnya waktu mau nge-share itu audionya di-on-in gitu. Oh gitu, siap. Kita tunggu videonya ya teman-teman ya, kayaknya menarik ini. Saya agak miss gitu ya, kayaknya BSSN tuh setahu saya tuh lembaga yang kayaknya ini banget ya, serius banget, tapi ternyata dari konten-kontennya tadi santai banget ternyata gitu ya. Tapi coba kita lihat Ya, videonya dulu. nggak bisa ini Mbak. Nggak bisa ya? Nah, Ya, mungkin nanti bisa kirimin videonya ke nanti kita saya Mas. share aja deh ya videonya Iya, ya. bisa di-share di chat box aja ya Mas ya, kayak gitu ya. Siap. Oke, Baik, kayaknya terima kasih. Demikian mungkin sedikit sharing dari saya. Saya juga tadi sebenarnya berharap ada sharing juga nih dari Bepom nih, biar saya juga bisa belajar. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu, saya kembalikan lagi ke Mbak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bayu atas sharingnya. Sebetulnya apa yang dilakukan BSSN itu nggak beda jauh ya sama yang dilakukan oleh BPOM gitu. Cuma mungkin di BPOM ini kan udah lama ya reformasi birokrasi itu berlangsung. Nah, ini kan sekarang banyak nih generasi-generasi baru ya gitu, generasi-generasi baru yang tiba-tiba nyampe ke BPOM, terus harus melaksanakan reformasi birokrasi, tapi nggak dapat semangatnya gitu loh, nggak dapat jiwanya reformasi birokrasi itu sebetulnya apa. Cuma disuruh ngisi, udah nih isi LKE, isi ini, tanpa semangatnya nggak dapat gitu loh. Jadi kita adakan sharing ini supaya
ingat lagi nih, mungkin yang lama-lama akan ingat lagi sebetulnya semangat reformasi birokrasi itu apa, semangat perubahan yang harus kita lakukan itu apa, dan teman-teman yang baru juga ngerti, nggak cuma kecemplung aja suruh bikin LKE, suruh ngisi matriks, suruh ngisi ini, tapi nggak dapat semangatnya, nggak dapat jiwanya gitu. Itu ya sebetulnya yang kita inginkan dari sesi ini gitu, Mas Bayu gitu ya. Ya. Nah mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin didiskusikan gitu, karena sebetulnya apa yang dilakukan BSSN nggak beda jauh ya sama yang dilakukan Badan POM, tapi mungkin gayanya beda gitu. Karena saya lihat tadi apa yang disampaikan, konten-konten yang disampaikan itu cair banget ya BSSN, nggak kayak sebuah badan sandi and cyber negara gitu ya, kayak gitu ya. Kayaknya sesuatu yang serius banget, tapi ternyata konten-konten yang dihasilkan tadi saya lihat sih cair banget ya, artinya dalam tanda kutip milenial banget gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin sharing di sini, ada yang boleh kok kita sharing di sini apa pengalaman di Badan POM dan apa kesulitan kita, mungkin kendala kita, atau mungkin nanti Mas Bayu bisa, oh ya, saya sih tadi sempat mencatat bahwa di sana karena ada TNI Polri, jadi harus agak meredam gejolak yang kayak gitu ya. Sebetulnya kan Siap. sama ya, apa yang terjadi di Badan POM juga gitu. Walaupun mungkin bukan dari TNI Polri, tapi kan gejolak itu pasti akan ada gitu ya. Tapi bagaimana sih kita bisa meredam gejolak-gejolak ini? Bagaimana sih kita menginternalisasi budaya organisasi, itu sih mungkin yang akan kita diskusikan. Ya silakan teman-teman kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Saya pengen Mas Rizky Kurniawan nih sebagai agent of change-nya Biro Hukor nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Mas. Ya, siap. Izin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mas. Iya, ini sama-sama keluarga Kurniawan gitu Pak. Iya, satu marga kita ya. Satu marga itu Pak. Izin Pak, ini saya nggak pakai video. Kalau pakai video suka drop sinyalnya. Siap. Iya Pak, saya kebetulan AOC yang bertahan 2 periode. Oh. Di BSSN ada yang sampai 5 periode, Mas. Oh, cukup. Dan sekarang orangnya di BPOM kalau nggak salah. Oh. Cuma saya kurang paham ya di direktorat mana, Mas Reza Fahmi. Oh. Jadi ada beberapa personil BSSN kan yang sekarang eselon 2 ada 2 kalau nggak salah. Iya. Yang di BPOM. Ya, Mas Bayu Kurniawan mau gabung di BPOM juga? Siap, boleh. Silakan Mas Rizky Kurniawan terus. Iya, saya terima kasih nih dapat sharingnya dari dari lembaga dan tempat lain ya. Memang beberapa hal kami sudah mencoba, kalau di BPOM khususnya Hukor sudah mencoba beberapa kali sistem juga. Hampir sama sih dengan cara-cara yang diadakan oleh BSSN, cuman ada beberapa kendala-kendala yang memang tidak sepenuhnya berjalan dengan. Karena gangguan pertama adalah karena COVID ya, kemarin kita sebetulnya ada agenda kegiatan namanya betul. Nge-morning kita. Jadi nge-morning itu ngeteh, terus ada ngopi juga, tapi di pagi hari. Jadi setelah kita absen pagi, kita ngobrol-ngobrol pagi dulu. Yang diperbincangkan sekitar AOC plan-nya itu. Ternyata karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul di suatu tempat mojok atau bagaimana, akhirnya ya belas aja. Betul. Terus untuk mencoba kami, karena banyak sih programnya dari Mbak Silma di HDSP dulu kan, sekarang menjadi di bagian dari Hukor juga, sekarang ada di sini juga. Beliau juga AOC juga. Jadi ada juga program kita ingin merencanakan adalah ya seperti memutar radio atau memutar sesuatu di dalam ruangan gitu. Tapi kembali lagi posisinya, kekalahan di Hukor ini karena kami ruangannya masih nebeng dulu nih. Di mana audio punya gedung lain punya program AOC lain, kalau diputar bentrok dia sama kita. Iya, betul. Jadi kita ada banner-banner juga, kita ituin terus. Kemudian ada waktu tahun kemarin justru menggunakan sistem karena sebelum pandemi Mas, udah pandemi ya, sebelum pandemi
itu karena kami membaca adanya muncul pertanyaan-pertanyaan dari intel-intelnya Menpan loh, nyebutnya begitu, Oh intel-intelnya gitu. Menpan yang turun ke lapangan itu saat dia bertanya itu bertanyanya kepada pegawai BPOM, menyebutnya Ya, pegawai dalam arti sini tanda kutip pegawai. Pegawai di sini kan menyebutkan berarti baik yang honorer, ya, pramubakti, security, itu juga pegawai disebutnya. betul. Dan itulah yang dilakukan oleh Menpan, turun ke lapangan, nanya langsung, Anda pegawai BPOM? Iya. Ditanya 8 area. Ya nggak tahu Bingung. security. Nah, Ya, bingung kan dia. ya, Ditanyalah yang honorer atau pramubakti, Anda pegawai? Iya pegawai. Karena hanya menanyakan, dia pegawai bukan, begitu disebutkan pegawai, selesai kita kalau nggak ada yang tahu, kalau nggak sampai turun ke bawah banget. Alhasil di tahun 2019 itu ada panggilan wawancara, jadi kayak kita ujian dadakan, panggilan di dalam ruangan. Tunggu teman-teman masih pada ingat. Waktu itu Buria ya, masih ada Buria. Jadi dipanggil, kemudian langsung tanya jawab, apa 8 area? Apa ini? Jadi kayak ujian. Itu di dalam ruangan, sibuk belajar semua langsung. ya. Ya, itu keseruannya sih. Cuman ada kendala-kendala, mungkin kalau kami boleh dapat sharing-sharing dari Pak Bayu, selama pandemi ini bagaimana untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan AOC-nya. Mungkin itu, Pak. Ya, Sharing dari kami. Makasih, Pak Bayu. makasih Mas. Langsung nih, Mbak Sandi. Iya, silakan Mas Bayu, mungkin langsung sharing aja ya kita ya, karena Ya, apa yang dilakukan Badan POM ya sebetulnya mirip-mirip, tapi tadi ya ya betul, betul. mirip-mirip, beda-beda tipis gitu lah. Silakan Mas Bayu. Ya, ya karena memang pada prinsipnya kan kita udah punya guide yang guidance yang sama ya dari Menpan kan ya, apa-apa memang yang harus dilakukan apa segala macam. Sekarang tinggal tadi dibalikin ke budaya yang ada di masing-masing organisasi pasti akan berbeda-beda gitu kan. Kalau tadi di saya memang ada TNI sama Polri, kalau di POM juga tadi katanya ada juga ya. Cuma bukan TNI dan Polri. Dan sebenarnya memang kebetulan kemarin teman di tim saya, Mbak Sandi kan juga dapat dari Mas Satria ya, beberapa teman di tim saya tuh ada orang BPOM juga gitu. Jadi memang kita banyak ngobrol-ngobrol juga sih, dan oh iya mirip ya ternyata BPOM sama BSSN gitu kan. Jadi memang dinamikanya kayaknya nggak jauh berbeda sih. Oke, kalau untuk apa namanya tadi, BSSN sempat ngalamin Mas Rizky bahwa tapi itu dalam rangka penilaian ZI. Jadi di Balai Sertifikasi Elektronik itu Menpan datang nih, Pak Gempar dan siapa saya lupa itu, diskusilah sama teman-teman dari Balai Sertifikasi Elektronik gitu kan. Nah, lagi asik-asik diskusi, Pak Gempar izin ke toilet gitu kan, izin ke toilet. Begitu kok lama nggak balik-balik, ternyata dia ini belusukan. Nah, ketemu Pramubakti lah apa segala macam, ditanya kan tentang ZI itu apa, melongo semua lah. Itu tahun 2019 itu. Akhirnya kita nggak dapet ZI di tahun itu gitu kan. Nah, belajar dari situ, nah ketika di 2020 akhirnya tadi kita panggil semua untuk yang di BSRE ya khususnya ya. Kita panggil sampai dengan di level Pramubakti, Satpam apa segala macam itu kita panggil, kita jelaskan konsep ZI-nya itu seperti apa segala macam gitu kan. Ini juga saya belajar dari tempat diktim saya di apa namanya Kemenkes. Itu malah kayak pengamanannya itu yang lebih paham tentang ZI gitu loh. Mereka yang kayak nggak boleh nerima apa namanya tips lah apa segala macam gitu. Itu yang saya lihat sih gitu. Jadi dan salah satu cara lagi kalau di kami tadi bahwa untuk BSSN muda kita tidak hanya dari ASN tapi dari level PPNPN honorer dan segala macam. Jadi harapannya bisa tercover juga nih teman-teman yang memang non ASN tadi. Nah, itu yang memang bisa jadi apa namanya channel lah untuk diseminasi informasi RB. Cuma memang permasalahannya mungkin hampir sama lah pasti. Ini gimana caranya seluruh pegawai di seluruh lapisan, di seluruh unit kerja tahu tentang RB gitu kan. Saya pernah lagi tuh minta AOC atau change agent ya kalau di kami sebutannya change agent-nya Pusdiklat itu untuk kayak semacam survei kecil-kecilan di seluruh pegawai gitu kan. Jadi memang terbagi klasternya, ada kayak klaster pramubakti, supir apa segala macam, ya cuma oke tahu reformasi birokrasi tapi ngapain reformasi birokrasi mereka nggak paham apa segala macam gitu kan. Tapi ada juga ya kayak di level-level pengadministrasi yang cuma oh iya tahu itu untuk tukin gitu doang, sampai taunya tukin doang gitu kan. Jadi
memang pasti ini butuh strategi yang khusus. Kalau kami sih sejauh ini tadi bahwa untuk BSSN mudanya kami rangkul juga yang non ASN, terus juga tadi kami create pedoman RB lingkup unit kerja. Jadi di situ kayak kan kayak gini, kita ajak nih teman-teman unit kerja, yuk laksanain RB yuk karena udah diamanatkan nih sama Menpan gitu kan. Akhirnya mereka nanya balik ke kita kan, ke RBI gitu kan. Terus apa yang harus kami lakukan gitu kan. Nah, daripada saya bingung menjelaskan setiap saat, akhirnya saya create satu pedoman tadi, isinya dari masing-masing area perubahan. Jadi area perubahan, misalnya di manajemen perubahan itu kepala unit kerjanya harus ngapain, terus unit kerjanya itu sendiri harus ngapain, terus udah gitu pegawainya sendiri harus ngapain. Nah, itu untuk RB itu saya ambil cuplik dari Permenpan 2026. Nah, kalau terkait dengan pandemi kayaknya memang nggak banyak yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya adalah kami mencoba, menginikan kepada, kepada change agent kami untuk lebih, kreatif sih dalam melakukan, kegiatannya gitu loh. Kayak contoh, otomatis misalnya gini, kalau memang ternyata perubahan-perubahannya tidak terkait dengan kantor, otomatis tidak bisa dilakukan gitu loh. Apalagi sekarang kita sedang, WFH 100% kan, tapi nanti mungkin ketika nanti sudah masuk, udah mulai bisa diterapkan. Jadi kayaknya sih kalau untuk WFH ini pandemi memang sulit, Mas, karena memang saya selalu percaya gitu ya, pertemuan tatap muka dan pertemuan online itu pasti beda rasanya gitu loh, gitu. Karena ketika, kita tatap muka ketika kita bertemu langsung ada bonding di situ kan antara agent gimana apa segala macam, kolaborasi antar, agent antar unit kerja juga itu sangat-sangat kami, bangun gitu loh. Nah itu paling kayak aktif grup aja di grup untuk grup agent se-BSSN, kita sering, lempar-lempar isu apa segala macam, kita diskusi di situ. Nah, untuk pelaksanaan di masing-masing sesuai dengan RTCA, kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan secara online, online, kalau nggak memungkinkan akhirnya pending. Nah, itu nanti di lembar monitoringnya kelihatan, oh ya mereka pending karena memang pandemi. Nanti kita kasih feedback, oh ya bisa nggak dilakuin nanti misalnya ketika, sudah ada yang ke kantor atau seperti apa, atau nanti dicarilah solusinya. Kurang lebih begitu sih, Mas Rizky. Oke, makasih Mas Bayu. Semoga cukup jelas ya Mas Rizky ya, gitu ya. Tapi sebetulnya Ya, jelas, di KOR sendiri ya, saya sih merasa pandemi ini nggak terlalu ya, dalam tanda kutip nggak terlalu mempengaruhi sebetulnya. Karena misalnya kayak Pak Regi sebagai role modelnya kita juga misalnya menggagas kegiatan ini, quick sharing, quick learning ini baru kita lakukan berapa 4 kali gitu loh. Tapi saya rasa sih ini akan menambah wawasan teman-teman semua. Artinya benar sih kayak Mas Bayu tadi bilang gitu ya, tatap muka langsung dan online pasti beda rasanya gitu ya. Kalau tatap muka langsung tuh rasanya ada bondingnya gitu. Tapi ke depan saya pikir kegiatan-kegiatan seperti ini pasti akan online itu pasti akan lebih banyak karena kita kan menuju new normal katanya gitu. Jadi mungkin memang kegiatan seperti apa yang bisa kita pikirkan ya untuk di depannya karena menuju new normal ini. Saya sih mikirnya kondisi kita seperti ini masih akan cukup lama gitu, nggak akan langsung 100% pulih, mungkin masih 50% tetap akan ada kegiatan-kegiatan online ini. Mungkin gitu ya. Dan itu tadi yang seperti mungkin contoh-contoh dari Mas Bayu tadi sebenarnya menarik tadi ada bring your own tumbler misalnya gitu ya. Kayaknya itu atau misalnya tanaman hias gitu itu bisa dilakukan di mana aja, kapan aja dan nggak butuh biaya yang sebetulnya gitu. Mungkin program-program seperti itu bisa kita adopt juga ya nantinya gitu. Ya mungkin itu yang dari saya sih. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin sharing, ingin menambahkan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang ini, silakan. Mohon izin Mbak Sandi. Ya. Monggo Pak Regi. Ya, ini saya lihat di list peserta ini luar biasa juga ya. Ada dari Balai Jakarta, ada Balai Semarang, ada Balai Ambon gitu ya. Iya, ini makasih ini udah berkenan hadir teman-teman sekalian. Jadi sih sebetulnya idenya memang KSKL ini itu internal Biro Hukum dan Organisasi, makanya oleh kepala sekolahnya, Mbak Sandi kepala sekolahnya nih, ditulis di flyer khusus Biro Hukum dan Organisasi. Supaya apa? Supaya kita juga nggak kesalahan sama unit lain nih, Biro Hukum Organisasi, sok tahu nih bikin acara yang bukan tusinya, misalnya kayak gitu ya. Makanya kami tuliskan. Tetapi kalau ada kehadiran dari teman-teman dari Jakarta, dari Ambon, dari Semarang, dari mana-mana gitu ya, ini luar biasa dan kami sangat welcome sekali gitu ya, sangat welcome sekali. Dan kalau mau bertanya, mau berdiskusi dengan narasumber itu juga kami persilahkan. Jadi aktif juga sesuatu yang
luar biasa kita harapkan juga gitu ya. KSKL ini dilakukan secara berkala, kepala sekolahnya Mbak Sandi nih, sekaligus jadi hostnya yang luar biasa gitu. Setiap bulan itu berapa kali Mbak Sandi? 2 kali ya? Ya, 2 Eh, kali. 2 kali itu 1 kali Mbak Sandi? 2, ya, 1 nanti atau Mbak, 2 kali, Pak, 1 tergantung atau 2 keadaan. kali ya. Dan nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber lainnya yang luar biasa dengan berbagai topik ya. Topiknya nggak melulu topik hukum, tetapi juga nggak melulu topik kegiatan organisasi, tetapi juga topik-topik kehidupan itu juga sering nanti akan dihadirkan. Seperti kemarin kita mengundang Kang Asep ya, psikolog ya, bercerita tentang keseimbangan hidup lah gitu ya, keseimbangan hidup gitu ya. Nanti kami welcome mengundang kalau ada teman-teman dari unit lain mau ikut gitu. Tetapi biar kami nggak disalahin oleh unit lain gitu, so tahu atau bahasa Jawa itu kemoncolan, itu mohon izin nanti kami tulis khusus untuk Biro Hukum dan Organisasi. Nah, terkait dengan agent of change ini memang di Hukor ini ya sudah ditetapkan beberapa agent of change ya seperti Kang Rizky Kurniawan gitu. Dan itu dalam rangka RB ya, lebih ke arah RB. Tetapi kalau saya boleh memohon kepada teman-teman sekalian, agent of change itu bukan hanya Kang Rizkur, bukan hanya Mbak Anggi gitu ya, bukan cuma teman-teman yang di SK-kan saja, tetapi setiap individu dari kita itu ya melakukan upaya perubahan. Ya, perubahan itu baik untuk organisasi maupun untuk diri sendiri gitu kan. Karena itu yang akan lebih bermanfaat untuk kehidupan ya, bukan sekedar nilai RB gitu kan. Nah, ini yang barangkali kami mohon teman-teman juga bisa memahami itu. Apa yang disampaikan oleh Mas Bayu ini luar biasa banget. Banyak hal yang bisa kita tiru, bisa kita contoh gitu ya. Nah, khusus untuk Kang Rizky dan Mbak Anggi sebagai agent of change di kita, pandemi, saya sepakat dengan Mbak Sandi, ini bukan sebuah halangan gitu ya. Kegiatan-kegiatan bisa banyak dilakukan. Tadi Mas Bayu banyak banget tuh sharing gitu. Malah saya kepikiran kita ya bikin video TikTokan gitu kan, di-share di grup gitu kan, yang cerita tentang RB, tentang tentang budaya organisasi gitu kan. Kita punya pikir di Badan POM. Nah, itu bisa juga tuh Kang Rizky dan Mbak Anggi gitu dibikin serial TikTok yang lucu kan. Kang Rizky ini lucu nih sebetulnya nih kalau dia tampilkan videonya gitu kan. Nah, itu di-share di grup ya, yang bisa membuat video-video yang kira-kira bisa mengingatkan kita tentang nilai-nilai dan budaya organisasi. Kemudian juga tadi Mas Bayu cerita tentang bikin karikatur atau bikin komik dan lain sebagainya. Itu saya pikir sih di pandemi ini juga kita punya banyak waktu sebetulnya ya, bisa melakukan itu gitu kan. Yang tadinya kita 1 jam, 2 jam itu ke kantor, waktunya itu bisa di-shifting, jadi bikin produk-produk yang lebih yang lebih kreatif lah gitu. Mungkin kalau teman-teman milenial punya ide yang lebih luar biasa lagi ya, selain TikTok dan karikatur atau komik dan lain sebagainya, itu kami persilakan aja. Barangkali sih itu teman-teman sekalian. Monggo yang dari Semarang, dari Ambon, dari Jakarta kalau mau ikut diskusi dan bertanya juga kami persilakan. Itu Mbak Sandi, Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Regi atas masukannya juga gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin berdiskusi, silahkan. Tapi saya ingin menyorotin tadi memang apa yang di-sharing sama Mas Bayu tadi, sebenarnya banyak yang bisa kita adopt juga. Nah, mungkin juga teman-teman di sini mungkin kalau dari teman Ambon, Jakarta pasti berpengalaman banget agent of change-nya banyak kegiatannya atau gimana. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan di sini, silahkan. Atau teman-teman lain yang ingin menyampaikan sesuatu terkait perubahan-perubahan yang mungkin yang ingin kita lakukan di Biro Hukum dan Organisasi tadi. Tadi kan sebetulnya perubahannya itu nggak harus perubahan yang berubah lah Power Ranger gitu ya. Jadi Power Ranger pink gitu, nggak harus radikal itu kan gitu ya mungkin ya gitu. Tapi perubahan-perubahan kecil yang akhirnya bisa menjadi habit kita gitu, yang akhirnya akan perubahan kecil akhirnya jadi habit, akhirnya akan menjadi membuat perubahan pada organisasi itu sendiri. Mungkin di budaya organisasi kita gimana kita menginternalisasi budaya organisasi itu, mungkin yang begitu ya Mas Bayu ya, atau gimana? Iya sih Mbak. Memang kalau dari konsep perubahan itu kan sebenarnya kan banyak faktor ya, karena tadi
pasti dalam melakukan perubahan ada resistensi juga apa segala macam gitu kan. Nah, jadi memang tadi kalau saya sih punya prinsip tadi ketika memang kita tidak punya apa ya wewenang atau kapabilitas untuk melakukan perubahan yang besar, ya lakukan saja perubahan yang kecil dulu gitu loh. Dari situ mungkin sedikit demi sedikit akan membawa perubahan ya. Sabarin aja lah bisa dibilang seperti itu. Mungkin tadi juga sih tips juga saya pernah juga Mbak melakukan acara daring gini, cuma memang tematik. Pada waktu kita ngambil tematika kita tematik pesawat. Jadi nanti sebelum dimulai itu kayak ada pramugari gitu ngomong Bapak Ibu yang terhormat kayak gitu Mbak. Jadi lebih kepada kayak kemasan acaranya aja biar nggak rapat daring boring ya apa segala macam kayak gitu gitulah kurang lebih gitu kan. Nanti ada kuisnya, ada apa segala macam, terus di akhirnya kita mendarat ada pantun-pantun ala Citylink lah apa segala macam gitu. Jadi saya pernah tuh kayak gitu dan itu feedback-nya juga bagus banget dari waktu itu adalah acara sharing session-nya change agent-nya BSSN. Jadi itu feedback-nya juga lumayan bagus sih gitu. Terus tadi kalau masalah pemikiran-pemikiran di unit kerja ya, contoh misalnya karena BSSN juga kan tadi saya bilang bahwa mayoritas generasi milenial dan mungkin kalau dari kategori lahir saya sebenarnya masih masuk milenial nih Mbak aja ya. Milenial awal-awal lah bisa dibilang gitu kan ya. Tapi cuma memang itu sangat beda gimana caranya kita menangani milenial dan mungkin yang sebelumnya gitu kan. Jadi memang mereka itu justru punya banyak ide milenial itu punya banyak ide apa segala macam. Nah, gimana caranya kita mengeluarkan dan ini yang kadang-kadang ide mereka tuh yang terlalu ekstrim dalam artian bahwa kita di perubahannya pengen besar apa segala macam gitu. Itu nanti fungsinya adalah di pengelolanya dalam artian harus mengingatkan bahwa biar bagaimanapun kita tetap organisasi pemerintah, ada birokrasi apa segala macam. Nah, itu yang harus diingatkan dan kita coba kita coba sinkronisasikan ide-ide luar biasa mereka ke dalam program-program kita. Terus juga kalau kami di BSSN juga banyak ini Mbak, banyak ikut komunitas-komunitas ASN di luar. Jadi ini dulu awalnya diinisiasi dari Kemenkeu. Kemenkeu itu dia punya, saya lupa namanya apa. Jadi lebih pada komunitas informal awalnya apa segala macam. Nah itu saya kirim tim saya untuk gabung apa segala macam. Terus ada juga Abdi Negara Muda, Negarawan apa segala macam. Mungkin pernah dengar apa. Nah itu kita ikutan collab lah bisa dibilang gitu. Jadi nah dari situ tuh suka banyak dapat inputan gitu loh karena tadi mereka generasi muda yang memang ASN dan punya banyak ide apa segala macam tadi sih gimana tadi sekarang kita biar nggak bosan aja fun kita bawa fun aja sih apalagi sekarang pandemi kan salah satu kunci imun adalah bahagia gitu kan. Nah itu gimana caranya kita bisa bahagia dengan RB gitu padahal tadi RB kan rumit banget ya ngisi LKL lah apa segala macam gitu kan cuma kita bawa gitu makanya tadi yang Pak Regi bilang TikTok itu media yang cukup ampuh loh TikTok itu sekarang kalau kita punya pemikiran yang TikTok tuh apa sih orang joget-joget doang apa segala macam padahal sebenarnya kita bisa bawa TikTok ke ranah yang lebih positif. Nah itu yang salah saya tekankan ke muda gitu. Gimana caranya TikTok ini menjadi sumber informasi gitu loh. Setahu saya nggak main TikTok, saya nggak main TikTok tapi sering dapat info apa segala macam kan banyak ya kayak menu masak apa segala macam itu di TikTok. Nah itu gimana caranya nih agent ataupun BSSN muda bikin konten yang seperti itu yang menarik gitu loh. Jadi hiburan, orang terhibur tapi dapat sesuatu. Nah, itu yang mungkin bisa kita sama-sama terapkan sih untuk konten-konten diseminasi informasi RB. Iya, kayaknya menarik ini kayaknya. Usulan Pak Regi untuk TikTok. Silahkan Mas Rizky Kurniawan yang mungkin agak raja TikTok gitu ya, suka TikTokan juga. Pas berarti pas ya. Untuk range tiktokersnya Biro Hukor gitu ya, mungkin gimana untuk membuat konten gitu. Tapi menarik tadi bahwa memang apa ya, kita kayak RB gitu ya, atau misalnya RB di Badan Sandi dan Cyber Negara misalnya gitu. Itu kan kayak sesuatu yang aduh gitu ya, kayaknya sesuatu yang berat, sesuatu yang nggak menarik gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya kita lakukan dengan cara internalisasinya itu dengan cara yang lebih smooth gitu ya, lebih cair gitu ya. Kayaknya tadi misalnya tematik tadi seru tuh kayaknya gitu ya. Saudara-saudara, kita sekarang sudah berada pada ketinggian ini dan kita misalnya untuk mencapai nilai RB itu kayaknya itu sesuatu yang bisa kita adopt juga ya, bahwa
RB ini bukan sesuatu yang apa ya, yang kayaknya berat, yang kayaknya jadi beban gitu. Ini bisa sesuatu yang bisa kita lakukan sambil fun gitu. Tapi fun kita akhirnya dapat gitu Bu. RB-nya itu bukan cuma nilai RB kita meningkat, meningkatkan nggak cuma itu aja, tapi kita memang melakukan sebuah reformasi, melakukan sebuah perubahan pada organisasi ini sehingga memang ada perubahannya itu, bukan cuma sekedar di dokumen, bukan sekedar di apa, tapi memang ada perubahan di instansi pemerintah yang menjadi lebih bagus pelayanannya, seperti itu kan yang diharapkan dari RB seperti itu sebetulnya. Kita nggak cuma berkutat dalam dokumen, oh kita sudah menyelesaikan dokumen ini, kita punya ini, tapi sebetulnya nilai dan budayanya itu belum terinternalisasi. Mungkin di sini challenge-nya Agent of Change-nya Badan POM juga Biro Hukum Organisasi untuk menginternalisasi budaya-budaya itu loh sebetulnya, supaya memang reformasi birokrasi bisa terjadi dengan seperti yang kita harapkan hasilnya nanti. Mungkin gitu ya Mas Bayu ya. Iya, betul Mbak. Oke, Mbak Sandi, Mas Bayu ini mohon maaf, memang kita biasanya ngeset ini kan 1 jam ya. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Ini saya sudah di WhatsApp nih. Kita Hukor belum ada yang datang di Des 2 untuk LKZI nih. Gitu. Ya. Jadi mungkin kalau nanti mungkin ada beberapa teman yang jam 9 ini harus gabung rapat Mas Bayu gitu. Tetapi kalau nanti mau dilanjutkan monggo aja. Saya izin nanti jam 9 juga untuk ini meninggalkan Pak ini. Regi, memang kita akan kita jangan lama-lama memang kegiatan seperti ini, kalau lama-lama boring juga kan gitu ya. Jam 9 kita akhiri kegiatan ini. Mungkin ada teman-teman lain sebelum kita tutup kegiatan ini ada yang ingin disampaikan, apa aja boleh? Yang seru-seruan aja, nggak usah serius-seriusan banget. Yang seru-seruan kita pengen apa? Yang kalau Mbak Nani bilang ide gila apa terserah boleh kok di sini. Ide gilanya sampein, mungkin nanti bisa nanti kita realisasikan atau gimana. Yang penting gila-gilaan aja dulu sekarang gitu kan, ya nggak sih? Jangan gila beneran. Ya mungkin teman-teman ada, atau kalau nggak ada kita ini aja ya langsung dari Mas Bayu, mungkin ada kata-kata penutupnya dulu sebelum kita akhiri. Mas Rizky tuh, Mbak Silma komen dong. Ya itu Mbak Silma hadir nggak? Kalau hadir monggo Mbak Silma komen. Mbak Silma ini milenial di Biro Hukum dan Organisasi, tepatnya di pengaduan masyarakat, dan Mbak Silma ini banyak bener idenya gitu ya, yang out of the box banget itu sebetulnya. Monggo Mbak Silma kalau ada yang ingin disampaikan. Izin Pak Regi, Bu Sandi, Pak Bayu. Monggo silakan. Ya, saya baru tune in kemarin sih Pak, dari cuti melahirkan. Jadi mungkin nanti sama Mas Rizky untuk agen perubahan di Biro Hukornya kita godok lagi ya Mas Rizkur ya. Nah, dan juga Pak Bayu mungkin nanti kalau bisa kami hubungi untuk sharing terkait program kerja dan lain-lainnya boleh ya Pak Bayu ya? Boleh. Iya. Boleh, ada kok kontaknya, boleh di-share. Oke, makasih Bu Sandi. Untuk sementara sih memang tahun di 2021 ini setelah KPM merger kami sebelumnya kan kalau di HDSP memang ada beberapa yang akhirnya di-adopt sama AOC Hukor yang 2021 untuk dilakukan di 2021 ini Pak Regi, tapi memang belum mulai ya Pak. Insya Allah yang Mas Rizko kita gencar lagi nih coba buat ningkatin awareness juga RB dan lain-lainnya ke teman-teman di Biro Hukor setelah inilah ya Pak Rizko ya. Terima kasih, sekian aja Bu Sandi. Siap, makasih ya Mbak Silma atas semangatnya yang luar biasa. Semangatnya ini loh yang perlu kita, gimana gitu ya, baru habis cuti melahirkan tapi langsung mau ngebut, oke kan gitu ya kayaknya. Oke mungkin ini sudah 8.58 gitu ya, bentar lagi jam 9, kita mungkin kita akhiri saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, semoga apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini mempunyai arti dan menambah pengetahuan untuk kita semua dan bisa membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Mungkin ada dari Pak Regi untuk penutup. Ya, makasih pada Mas Bayu, makasih buat teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir. Jadi ini juga salah satu perubahan kecil yang kita lakukan lah ya. Kita lakukan KSGL, Mas Andi kepala sekolahnya ini luar biasa sekali. Kayaknya cocok Mas Andi jadi pembawa acara ini.
jadi penyiar radio. Gitu. Iya, makasih Mbak Sandi juga yang sudah kegiatan ini. Makasih Mas Bayu yang sudah sharing-sharing. Nanti sesuai dengan yang menjadi harapan dari Mbak Silma. Wah, AOC-nya sekarang Mbak Silma sama Kang Rizkor ya. Ini kami bisa dibantu komunikasi dan juga barangkali nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dan dikonsultasikan. Terima kasih semua. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dan dijauhkan dari bencana, terutama COVID yang masih terus berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Mbak Sandi. Ya, amin. Terima kasih Pak Regi. Teman-teman juga ya sehat-sehat selalu gitu ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini berguna. Mas Bayu, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan banyak share kontaknya Mas Bayu karena banyak teman-teman yang mungkin membutuhkan gitu ya. Saya harapkan silaturahmi ini tetap berlanjut ke depannya nantinya dan akan membawa kebaikan untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akhiri kegiatan quick sharing, quick learning kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan quick sharing, quick learning berikutnya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya izin pamit. Terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu